Anda masih bersama kami dalam Breaking News. Pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan KZ8501 hilang kontak dalam penerbangan dari Surabaya menuju Singapura Minggu pagi. Pesawat tersebut hilang kontak sebelum memasuki wilayah perbatasan Indonesia dan Singapura. Pesawat berangkat dari Surabaya pada pukul 6:36 waktu Indonesia Barat dan seharusnya tiba di Singapura pada pukul 8:20 waktu Singapura. Namun hingga kini pesawat tersebut belum melakukan kontak dengan sejumlah bandara di Indonesia maupun Singapura. Pesawat AirAsia KZ8501 jenis Airbus A320-200 membawa 155 penumpang. 138 diantaranya penumpang dewasa dan 16 penumpang anak-anak. Pesawat dipiloti oleh Kapten Irianto dan membawa 4 kru kabin serta seorang teknisi. Ya, pemirsa, saat ini di studio kami sudah kedatangan seorang kapten pilot senior. Beliau adalah Bapak Randy Sasmita Aji Wibowo untuk membicarakan mengenai hilangnya pesawat dari AirAsia yang saat ini masih dinyatakan hilang. Selamat siang, Pak Randy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum bisa mengatakan apapun karena ini masih statusnya masih dinyatakan hilang dan belum confirm. Betul. Begitu ya, Pak Randy ya. Tapi semua orang menduga-duga. Iya, Anda berpengalaman tentunya dalam hal praktisi sebagai pilot begitu berpuluh-puluh tahun sebagai praktisi penerbangan begitu ya. Kalau kira-kira menurut Anda yang dihadapi oleh pilot saat AirAsia terbang mengawasi kawasan atau melintasi kawasan dari jalur Surabaya menuju Singapura itu kawasan yang seperti apa? Lalu kemudian mungkin ada gugusan-gugusan awan yang seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Iya, di bulan-bulan seperti ini, faktor yang sangat mempengaruhi penerbangan dari Surabaya ke Singapura itu adalah yang kita sebut namanya ITCZ, Intertropical Convergence Zone, di mana pertemuan arus udara dari Tenggara, dari Australia, dari Samudra India, ketemu dengan massa udara dari Asia, gugusan Asia. Itu membentang dari kira-kira dari Singapura gitu sampai daerah Nusa Tenggara. Dalam bentuk apa membentang? Dalam bentuk awan yang raksasa kalau saya katakan demikian. Tingginya sampai 50.000 kaki. Jadi kalau pesawat terbang dari Surabaya ke Singapura akan ketemu itu. Terus baratnya bagaimana? Di bulan-bulan seperti ini? Bulan-bulan seperti ini dia akan bergerak ke utara, ke selatan. Makin mendekati bulan Januari, dia akan ke selatan. Dan nanti pada puncaknya, dia akan berada di atas Pulau Jawa. Itu puncak hujan di Pulau Jawa itu, waktu ITCZ, awan-awan besar itu, di atas Pulau Jawa, bulan Januari, Februari. Intertropical Convergence Zone. Jadi dari situ, pilot sudah bisa mengira-kira kira-kira. Dia harus terbang kemana. Seperti kita ketahui tadi, menurut informasi, pesawatnya menghindar ke kiri. Itu sesuatu yang benar. Sesuai protokol. Sesuai protokol. Dia akan coba terbang menghindari awan itu. Akan tetapi, dia mencoba naik ke ketinggian 38.000 kaki. Di mana semakin tinggi pesawat itu, semakin sempit batas antara kehilangan daya angkat yang rendah sama kehilangan daya angkat yang tinggi. Stalling speed orang mau. Artinya apa? Secara apa konsekuensinya ketika dia kehilangan daya angkat yang tinggi tadi? Kalau pesawat itu pada ketinggian tertentu, itu ada yang namanya stall speed. Pesawat akan kehilangan daya angkat. Kalau dia terbang terlalu cepat, dia akan kehilangan daya angkat. Seperti melayang atau seperti apa nih, Pak? Konsekuensinya? Daya angkatnya hilang. Dia akan jatuh. Kalau terbang terlalu lambat, dia akan jatuh juga, kehilangan daya angkat. Jadi itu namanya stall speed. Pada ketinggian makin tinggi, 38.000 kaki itu hampir maksimum untuk Airbus 320 ini, itu makin sempit antara low speed, kecepatan rendah, sama high speed, stall itu makin sempit. Jadi kalau memasuki cuaca yang jelek, itu speednya akan bervariabel, naik turun, karena seperti diketahui kalau di dalam awan itu selain angin dari depan, belakang, kiri, kanan, dia ada angin juga dari bawah, dari atas. Itu menyebabkan pesawat terguncang-guncang dan kecepatan pesawat itu akan berfluktuatif, naik turun. Kalau dia melewati kecepatan maksimum, itu akan berbahaya bagi pesawat itu. Di mana secara struktural pesawat itu tidak didesain untuk katakanlah mendekati kecepatan suara, tidak. Jadi dia bisa high speed stall. Kalau high speed stall,
akibat paling buruk adalah structural damage, kerusakan struktur dari pesawat itu. Badannya begitu? Badannya, sayapnya, ekornya bisa, mohon maaf, bisa lepas atau bisa patah. Oke. Gitu. Oke. Ini berarti Anda sudah ingin mengatakan bahwa mungkin lebih condong kepada masalah cuaca ini, masalah hilangnya pesawat Air Asia ini, karena memang melintasi jalur yang ITCZ gitu ya. Intertropical Convergence Zone gitu. Oke, kalau dari desain pesawatnya sendiri, dari Airbus sendiri, apakah ini memang didesain untuk ada di atas 38.000 kaki untuk menghindari awan-awan seperti itu? Pesawat Airbus 320 itu termasuk family dari Airbus yang menurut performance limit itu bisa terbang mendapatkan daya tekan sampai 2,5 G positif sampai -1 G. G itu gravitasi. Jadi kalau seandainya orang duduk 2,5 G, berarti kalau saya 100 kilo gitu, berat badan saya jadi 250 kilo, 2,5 G. Daya tarik gravitasi. Gaya hentak itu. Kalau -1 berarti saya akan ngambang begitu. Itu bisa -1 sampai +2,5. Tentunya kalau pesawat komersil itu tidak persis di situ dia akan patah, enggak. Mungkin 2-3 kali lipat dari itu baru pesawatnya bisa disintegrate. Seberapa sulit sih Pak kemudian ketika seorang pilot harus menembus cuaca seperti ini? Apa yang protokol yang harus dilakukan oleh seorang pilot ketika harus menghindari jalur-jalur seperti ITCZ ini? Iya, biasanya yang dilakukan oleh pilot adalah satu, seatbeltnya di-on-kan, tanda kenakan sabuk pengaman satu. Kedua, supaya mesinnya nggak mati, dia hidupkan ignition dari mesin supaya mesinnya nggak mati. Ketiga, dia kasih tahu pramugari-pramugaranya untuk duduk, jangan surfing apa-apa. Yang keempat, dia harus mengurangi kecepatan sampai kecepatan optimum untuk melewati cuaca buruk. Dan semua tindakan pilot harus dikomunikasikan ke ATS ya begitu ya? Oh tidak selalu. Tidak selalu. Dia mengurangi kecepatan sampai kecepatan optimum. Katakanlah Airbus 320 kecepatannya 78% kecepatan suara. Kalau untuk menembus cuaca buruk, dia harus mengurangi sampai 76% kecepatan suara. Dia nggak perlu ngasih tahu ATC. Kalau dia ke kiri atau ke kanan, iya. Baik, Pak Reddy, banyak sekali informasi yang kita ingin gali dari Anda sebagai pakar penerbangan juga. Silakan. Kita nanti akan sambung setelah jeda yang satu ini, kita harus jeda sebentar. Baik. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Breaking News, kami akan segera kembali untuk Anda.